Luar biasa banget ya teman-teman, apa yang terjadi di episode kemarin tuh bener-bener mind blowing banget. Kita akhirnya melihat permasalahan rumah tangga Aditya dan Rianti yang semakin kacau. Nah, di episode sore ini makin kacau lagi. Kenzo Rianti memutuskan untuk pergi dari rumah dan ada kemungkinan besar Rianti bakal tinggal di kontrakannya Mutiara. Mungkin bersama Kenzo atau mencari rumah yang lainnya. Tapi yang jelas ini benar-benar complicated sekali. Ya, inilah hasil dari sebuah perselingkuhan ya. Karena walaupun perselingkuhannya tuh nggak selingkuh beneran, cuman karena Aditya yang suka aja sama Bu Cynthia, tapi tetap nggak boleh sih. Dan nikah udah punya anak, ya bagusnya kalau sudah menikah komit saja, nggak perlu harus berselingkuh seperti ini. Karena bagaimanapun juga ya ini betul-betul salah, ini betul-betul nggak bagus dan nggak baik juga. Makanya hal inilah yang betul-betul ibaratnya tuh benar-benar merusak segalanya. Dan Aditya pun juga nggak bisa lagi menahan-nahan. Aurel marah, Kenzo marah, bahkan Rianti pun juga. Rianti nggak marah ya, karena Rianti mencoba untuk menahan semua, cuman ya lebih ke kecewa ya. Ya dalam hal ini pun juga tentu Rianti bukan tanpa sebab, karena mau ngobrol sama Kenzo ya secara naturalnya, secara biologisnya Kenzo bukan anak kandungnya. Mau ngomong sama Aurelnya masih ngambek. Jadi satu-satunya orang yang bisa bikin Rianti tenang ya cuman Mutiara. Makanya Mutiara lah yang ditelepon oleh Rianti. Kamu apa kabarnya nih nak? Dan ini bikin Mutiara pun juga kaget, bingung sekaligus juga. Ngapain Bu Rianti panggil nak ya? Karena ini benar-benar gak masuk akal banget bagi Mutiara. Karena seperti yang kita ketahui bersama, Mutiara tuh masih belum ngerti dengan semua apa yang terjadi. Ngeliat Rianti yang jadi baik, ngeliat Rianti yang jadi berubah tuh senang Mutiaranya. Cuma kan akhirnya muncul pertanyaan-pertanyaan yang lebih jauh gitu loh. Apa nih sebetulnya yang terjadi kepada Rianti sehingga akhirnya Rianti menjadi seperti ini? Padahal kalau kita telusur lebih dalam, Rianti ini tuh ibaratnya sangat gak mungkin untuk berubah. Sangat gak mungkin, kemungkinannya kecil sekali teman-teman. Kita semua tahu ya. Tapi ya begitulah, memang Tuhan tuh maha baik, maha membolak-balikan hati, sehingga siapapun itu jika sudah ada tangan Tuhan masuk ke dalamnya, maka semuanya bisa berubah. Termasuk dalam hal ini adalah Rianti. Ya Rianti ini pun juga kayaknya udah gak bisa lagi menahan perasaannya. Rianti udah gak bisa lagi menunggu-nunggu atau menunda-nunda. Rianti bener-bener mengatakan kepada Mutiara kalau Mutiara ini adalah anak kandungnya. Datang ke kontrakan Mutiara. Sebelumnya nanyain dulu, kamu ada di kontrakan gak Mutiara? Saya ada di sini Bu. Ada apa ya Bu? Saya mau datang ke sana. Boleh Bu, silahkan. Datang pelukan, ngasih tahu semuanya dengan penuh haru, dengan penuh harapan yang besar, yang pada akhirnya bikin Mutiara pun senang tapi juga bingung. Ya ini Rianti lakuin kayaknya karena udah gak punya harapan lagi dengan rumah tangganya. Makanya kan kalau teman-teman perhatiin, Rianti aja tuh sebetulnya udah males ngelanjutin pernikahannya sama Aditya. Kalau bukan karena Kenzo dan Aurel kayaknya enggak, udah selesai itu. Cuman ya Rianti kan tadinya tuh gini, Rianti inginnya tuh ngasih tahu Mutiara dulu, terus udah itu baru ngasih tahu Aditya. Cuman karena situasinya nggak memungkinkan, kayaknya Rianti akan jauh lebih pede nih. Apalagi kan sekarang tuh Kenzo keluar dari rumah, Rianti pun juga sama, Aurel pun juga apalagi. Jadi mau nggak mau ini bisa jadikan momen bagi Rianti untuk kasih tahu juga kalau Kenzo ini bukan anak kandung Aditya, karena biar ngepas. Tapi nggak tahu lah apakah Rianti bakal seberani itu. Tapi yang jelas ini bagi Rianti momen juga untuk bisa dekat sama Mutiara. Nah kalau Mimin lebih menyoroti ke masalah itunya, momen dimana Rianti bisa membangun chemistry dengan Mutiara. Bisa deket aja kayak seorang ibu aja dekat sama seorang anaknya, ngajak Mutiara hang out, main, terus juga masakin buat Mutiara yang masakin buat Rianti, yang mana ini bikin kedekatan di antara mereka dua pun juga semakin dekat. Dan bayangin Rianti sama Mutiara tinggal satu kontrakan, sederhana sekali, gak ada tuh mewah-mewahan, tapi Rianti merasa nyaman,
merasa benar-benar sesungguhnya ada hadir bagi Mutiara. Karena seperti yang kita ketahui bersama teman-teman, Rianti begitu menyesali semua perbuatannya kepada Mutiara di masa lalu dan ingin merubahnya. Makanya Rianti gak mau tuh kalau sampai melihat Mutiara gak bahagia. Rianti benar-benar ingin Mutiara bahagia, Mutiara bisa selalu happy, Mutiara bisa selalu ibaratnya tuh betul-betul bahagia. Pokoknya ingin membalas semua dosa-dosa di masa lalu. Bahkan Mutiara pun juga senang nih dipanggil anak sama Rianti. Mutiara bahagia sekali dipanggil anak sama Rianti. Bangga, bahagia, walaupun awalnya kaget. Karena udah pasti kaget dong. Bayangin aja teman-teman, tadi di awal udah kita bahas yang betapa kagetnya Mutiara. Rianti datang nangis-nangis bawa koper sama Kenzo, meluk Mutiara dengan begitu erat. Wah, ini sih bakalan jadi mind blowing banget tuh, bener-bener bam gitu ibaratnya, apa ya, luar biasa lah gitu, perasaan yang gak bisa diungkapin teman-teman. Bayangin aja kayak kita nih tiba-tiba misalnya ngeliat sesuatu yang tadinya gak mungkin jadi mungkin. Ya kurang lebih kayak gitulah, mirip bagaimana Mutiara yang ngerasa Rianti ini tuh aja gitu. Tapi seneng, alhamdulillah teman-teman, karena Rianti tuh benar-benar nunjukin kalau Rianti ini tuh benar-benar berubah, nggak cuma ngomong doang. Literally benar-benar berubah, seberubah itu. Yang mana ini bikin kita happy banget. Luar biasa lah, maksudnya bagaimana cara Rianti, terus juga bagaimana cara dia untuk bisa berubah tuh benar-benar sungguh-sungguh. Bahkan, nah karena kita semua tahu Sandra ini tuh nggak di penjara ya, dan bebas gitu, kita justru bakal lihat nih teman-teman, momen di mana Rianti akan membela Mutiara kalau Sandra aneh-aneh. Karena gini, bocoran saja, Sandra ingin memulai balas dendamnya di episode hari ini nih. Jadi pokoknya karena dendam sama Mutiara bakal mencoba untuk ya menyingkirkan Mutiara lagi lah, sama aja kayak yang udah-udah teman-teman. Walaupun ya kesal sih, tapi agak kehibur karena adanya Rianti yang tinggal bareng Mutiara, bener-bener bisa berduaan sama Mutiara tuh ini quality time yang mahal banget sih. Salah satu yang kita tunggu-tunggu banget lah di sinetron ini. Apalagi Rianti pun juga udah bener-bener berubah, ingin yang terbaik bagi Mutiara. Jadi lucunya ada lagi nih, karena Rianti tahu Mutiara ini anak kandungnya, jadi mau Rianti sok-sokan gengsi atau sok-sokan untuk kayak dulu nggak kelihatan terlalu baik tuh nggak bisa, karena tahu Mutiara anak kandung jadi sayang. Waduh, terharu banget sih teman-teman. Makanya tonton episode sore ini karena bakalan seru banget. Sekian video dari Min dan sampai jumpa lagi. Dadah.